Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan sedikit pengetahuan mengenai kitab dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab yang menceritakan sebuah kisah nabi kecil yang ada dalam Perjanjian Lama. Namun sebelum itu saya mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Daniel Manurung, dan kurang lebih sekitar 15 menit ke depan saya akan membahas mengenai kitab Nabi Yunus. Maka dari itu kita akan langsung saja masuk ke dalam pembahasannya untuk kita mengetahui lebih lanjut mengenai apa isi dari kitab Nabi Yunus ini. Baik, kita akan membahas yaitu kitab Nabi Yunus. Yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam poin-poin penting dalam kitab ini, kita akan membahas terlebih dahulu pendahuluan dari kitab Nabi Yunus ini. Yang pertama, kitab Yunus terdiri dari 4 pasal dan seluruhnya terbagi atas 48 ayat. Nah, jika teman-teman atau saudara-saudara membaca dalam kitab Nabi Yunus ini, maka teman-teman akan menemukan bahwa kitab Nabi Yunus ini terdiri dari 4 pasal saja. Lalu kitab Yunus adalah kitab kelima dalam kumpulan kitab yang disebut nabi-nabi kecil dalam Perjanjian Lama. Nah, kalau kita belajar tentang Alkitab, tentu kita mengetahui bahwa penulis dalam nabi-nabi dalam Perjanjian Lama terbagi atas nabi-nabi kecil dan nabi-nabi besar. Nah, kitab Yunus ini dikelompokkan ke dalam kitab yang ditulis oleh nabi-nabi kecil karena pasal pada kitab ini hanya terdiri dari 4 pasal saja. Lalu Yunus dipanggil oleh Tuhan atau Yahweh melalui firman-Nya, yang berarti mau tidak mau ia berubah menjadi manusia baru. Lalu kitab ini tuh berbeda dengan kitab lainnya, karena kitab ini tidak berisi ucapan-ucapan sang nabi kepada Israel, melainkan menceritakan pengalaman Nabi Yunus ketika mencoba menghindari perintah Tuhan, akan tetapi akhirnya berangkat menyampaikan pesan Tuhan kepada penduduk kota Niniwe. Nah, kalau kita membaca dalam kitab Alkitab kita dalam Perjanjian Lama, terkhusus dalam kitab para nabi, maka kita akan menemukan bahwa para utusannya atau nabi Tuhan itu banyak sekali atau rata-rata diperintahkan untuk menyampaikan pesan Allah kepada bangsa Israel pada saat itu. Nah, tetapi berbeda dengan kitab ini. Kitab ini lebih menyoroti kejadian atau peristiwa di mana Yunus pada saat itu mengelak atau tidak taat kepada Allah untuk memberitakan perintahnya kepada kota Niniwe, bukan kepada bangsa Israel pada saat itu. Nah, ini menjadi ciri khas dari kitab ini, yaitu tidak menuliskan bagaimana sang Allah memberikan perintah kepada nabinya untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Israel, tetapi malah kepada kota Niniwe pada saat itu. Oke, kita akan melanjutkannya. Nah, sekarang kita akan membahas tokoh dalam kitab Nabi Yunus ini, yaitu dalam bahasa Ibrani Yunus disebut Yonah yang berarti merpati. Lalu nama ayahnya adalah Amitai yang berarti kebenaran Allah. Tokoh Yunus sendiri didasarkan pada tokoh yang dikenal pada masa pemerintahan Yerobeam II, yaitu kisaran tahun 786 sampai 746 sebelum Masehi. Lalu raja ini memperluas perbatasan negerinya dari Hamat sampai Laut Mati. Nah, Yunus dianggap sebagai salah seorang nabi kecil karena buku aslinya ditulis bersama-sama dengan kitab-kitab kenabian lainnya yang kecil dalam sebuah gulungan saja, yang juga dikenal sebagai kitab yang ke-12. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, tentu kita tidak asing bahwa sebenarnya pengelompokan nabi-nabi besar atau nabi-nabi kecil, kitab-kitab nabi besar atau kitab-kitab nabi kecil itu bukan didasarkan kepada kemampuan nabinya, ketenaran nabinya, atau seberapa besar mukjizat yang ia perbuat, atau seberapa besar pesan yang ia mau sampaikan kepada bangsa Israel atau kepada tujuan pesan lainnya. Nah, tetapi pengelompokan kitab-kitab, baik kitab-kitab nabi besar maupun kitab-kitab nabi kecil, itu didasarkan kepada sedikit banyaknya isi dari kitab tersebut. Seberapa banyak isi dari kitab tersebut. Nah, kebetulan kitab Yunus ini terdiri hanya dari 4 pasal. Maka kitab Yunus ini dikelompokkan ke dalam kitab nabi kecil. Oke, selanjutnya kita akan membahas penulisan kitab. Nah, siapa sih yang menulis kitab ini?
Nah, tidak ada kepastian tentang siapa penulis dari kitab ini. Nah, jadi kalau saudara-saudara membaca dalam kitab Yunus, saudara-saudara tidak akan menemukan siapa penulis dari kitab ini karena penulis tidak menyebutkan dirinya. Nah, kalau teman-teman membaca misalkan dalam kitab Amos, nah di situ kita bisa ketahui bahwa penulisnya adalah Nabi Amos. Nah, misalkan juga di Perjanjian Baru, misalkan surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Nah, di situ Rasul Paulus menuliskan dengan jelas bahwa kitab tersebut ditulis oleh dirinya sendiri dengan tulisan yang besar. Nah, tetapi berbeda dengan kitab ini. Kitab ini tidak memiliki kejelasan atau kepastian mengenai siapa penulisnya. Karena kitab ini ditulis dengan menggunakan kata ganti orang ketiga. Dan nama penulisnya tidak disebutkan sama sekali dalam Alkitab. Maka sangat sulit untuk memastikan siapa yang menulis dari kitab Nabi Yunus ini. Tapi terlepas dari siapa penulis kitab ini, walaupun tidak dapat dipastikan, kita tetap harus meyakini dan kita harus tetap meyakini adanya kitab Nabi Yunus ini. Oke, lanjut kita akan membahas ciri khas dari kitab ini. Ada 4 poin atau 4 ciri khas utama yang menandai kitab ini. Apa saja itu? Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, kitab ini adalah salah satu di antara hanya 2 kitab nubuat Perjanjian Lama yang ditulis oleh nabi yang lahir dan dibesarkan di kerajaan utara Israel. Nah, biasanya itu nabi-nabi dalam kitab Perjanjian Lama itu dibesarkan bukan di Israel Utara. Nah, yang satunya itu selain dari Nabi Yunus ini adalah Hosea. Lalu ciri khas yang kedua adalah kitab ini merupakan karya agung, gaya sastra cerita prosa yang singkat, hanya 2 ucapan syukur Yunus, yaitu dalam Yunus pasal 2 ayat 2-9 ditulis dalam bentuk syair. Lalu yang ciri khas yang ketiga adalah kitab ini penuh dengan tindakan adikodrati Allah. Selain dari penetapan waktu badai yang diatur dan munculnya si ikan besar, ada pohon jarak, seekor ulat, dan angin timur. Dan yang paling hebat atau yang paling disoroti adalah pertobatan seluruh kota Niniwe. Nah, biasanya kan ketika Nabi Allah menyampaikan firman Tuhan, sangat jarang atau ketika bangsa Israel diperintahkan pada saat itu pasti mengelak atau tidak sesuai dengan keinginan. Tetapi berbeda pada kitab ini, ketika Nabi Yunus mengatakan apa yang ingin Allah sampaikan pada saat itu, seluruh kota Niniwe bertobat. Bahkan Alkitab mencatat seluruh kota itu bertobat, termasuk lembu sapinya juga bertobat pada saat itu. Lalu ciri khas yang keempat adalah kitab ini berisi berita Perjanjian Lama yang terjelas bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan adalah bagi orang Yahudi dan juga kepada bukan orang Yahudi. Nah, ini yang menarik. Dalam kitab Yunus ini, ketika kota Niniwe sudah diselamatkan atau sudah Tuhan selamatkan karena kota Niniwe sudah bertobat, pada saat itu Nabi Yunus tuh marah kepada Tuhan. Mengapa kok Tuhan mau mengampuni kota Niniwe? Padahal kota Niniwe sudah berbuat jahat kepada Allah, tidak taat kepada Allah. Nah, tetapi Allah menjawab Nabi Yunus dengan mengatakan, layakkah engkau marah? Nah, di situ ada sebuah pesan secara tidak langsung mau menyatakan bahwa Allah itu mutlak berkuasa atas umatnya, atas mengampuni maupun juga menghukum. Nah, tetapi di situ kita juga bisa melihat bahwa Allah sebenarnya bukan hanya menyelamatkan hanya bangsa Israel saja, hanya bangsa pilihannya saja, tetapi kepada setiap orang yang mau bertobat, baik itu di kota Niniwe, bahkan setiap bangsa yang ada di muka bumi ini. Jadi kitab ini berisi dalam Perjanjian Lama yang terjelas bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan adalah bagi orang Yahudi dan juga kepada bukan orang Yahudi, kota Niniwe contohnya. Baik, kita akan melanjutkannya ke dalam peristiwa-peristiwa dalam kitab Nabi Yunus ini. Ada 4 peristiwa dalam kitab Yunus ini. Kita akan membahasnya satu-satu dari pasal yang pertama, dari Yunus pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-17, yaitu peristiwanya adalah
Yunus dipanggil Allah untuk menjadi hambanya. Mari kita akan membaca dalam Yunus pasal 1 ayat 1 sampai yang kedua. Contohnya, demikianlah firman Tuhan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Nah, jadi dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 ini dijelaskan bahwa Allah memanggil hambanya, yaitu Nabi Yunus, untuk bernubuat atau untuk berseru kepada bangsa Niniwe. Karena bangsa Niniwe pada saat itu melakukan kejahatan, dan kejahatannya sudah sampai kepada Allah pada saat itu, sehingga Allah mengutus nabinya untuk pergi kepada kota Niniwe. Nah, tetapi dalam ayat-ayat selanjutnya ternyata Nabi Yunus tidak taat kepada Tuhan, atau Nabi Yunus bukan pergi ke Niniwe, tetapi malah pergi ke Tarsis. Pada saat itu ia mengelak dan pergi dengan menggunakan kapal yang saat itu ingin menyeberang ke Tarsis. Nah, pada saat perjalanan di tengah-tengah laut, maka Allah mengadakan atau mengirimkan badai laut, sehingga pada saat itu kapal itu digoncangkan dan diombang-ambingkan, sehingga orang-orang yang ada di kapal tersebut merasa bingung dan mereka ketakutan. Nah, karena orang-orang dalam kapal tersebut bukan orang yang percaya kepada Allah, maka ia berseru kepada Allah-Allah mereka, yaitu bukan Allah Israel tentunya. Mereka berseru kepada Allah-Allah mereka, orang-orang Allah-Allah yang mereka percaya, tetapi laut tidak kunjung mereda, malah semakin menggelora. Nah, mereka memiliki pemikiran bahwa ada yang salah dalam kapal tersebut, ada yang menyebabkan mengapa badai ini menghantam mereka. Nah, lalu mereka membangunkan Yunus pada saat itu karena Yunus masih tidur. Lalu ia membuang undi untuk mengetahui siapa sebenarnya dalang atau penyebab dari datangnya badai di tengah lautan ini. Lalu didapatilah ternyata Yunuslah penyebab dari badai yang saat itu melanda mereka. Nah, ketika sudah diketahui nih, ternyata si Yunus yang menjadi penyebabnya, lalu ditanyailah kepada Yunus, harus kami apakan engkau supaya badai ini mereda? Nah, kata Yunus seperti ini, supaya Yunus ini dicampakkan atau dilemparkan ke dalam lautan, sehingga laut akan mereda. Nah, benar saja ketika Yunus dilemparkan ke dalam lautan, maka badai pun segera berhenti. Nah, jadi takutlah mereka, orang-orang yang ada dalam kapal ini, dan menyembah kepada Allah Israel. Nah, ketika Nabi Yunus sudah dicampakkan ke dalam lautan, lalu atas seizin Allah, atas seperintah Allah, maka dikirimlah sebuah kuburan dalam perut ikan, yaitu ikan besar. Kita akan menemuinya dalam pasal 1 ini. Nah, ketika sudah ditelan oleh ikan besar, secara manusia pasti mati dong. Namanya juga manusia, terus dimakan ikan. Tetapi berbeda dalam kisah ini, atas izin Tuhan, maka selama 3 hari 3 malam, Yunus berada di dalam perut ikan dan masih hidup. Ini adalah mukjizat yang saat itu terjadi, di mana Yunus ternyata masih hidup di dalam perut ikan tersebut. Hingga nanti kita akan masuk dalam pasal 3, di mana Yunus itu dimuntahkan lagi ke daratan. Kita akan berlanjut ke pasal yang kedua, yaitu dari Yunus pasal 2 ayat 1 sampai 10, di mana peristiwanya adalah Yunus menyesali ketidaktaatannya. Nah, penyesalan Yunus ini yaitu disusun dalam sebuah doa, di mana pada saat Yunus berada dalam perut ikan, ia berdoa kepada Allah, dan pada saat itu ia menyesali ketidaktaatannya karena dia sudah tidak taat kepada Allah dan lari menjauh dari perintah yang sudah diberikan Allah kepada nabinya, yaitu Nabi Yunus. Maka menyesallah ia dan berdoa kepada Allah. Nah, jadi bentuk penyesalannya ini dituliskan dalam bentuk doa. Lalu kita akan beranjak ke pasal yang ketiga, yaitu dari Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10, di mana Yunus dipanggil untuk kedua kalinya. Nah, setelah 3 hari 3 malam lamanya di dalam perut ikan, maka Allah melalui ikan besar tersebut memerintahkan supaya Yunus dimuntahkan ke daratan kembali. Nah, ketika Yunus sudah dimuntahkan ke daratan, datanglah firman Tuhan kepada nabinya, yaitu Nabi Yunus, untuk kembali melaksanakan perintah, yaitu
perintah yang sama. Nah, di dalam pasal yang ketiga ini dituliskan bahwa Yunus sudah mentaati Allah, dia sudah tidak mau kabur lagi, dia mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Mari kita akan baca dalam pasal 3 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Ingat, untuk kedua kalinya. Demikianlah, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Lalu ayat yang ketiga, bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Nah, dalam pasal ayat 3 yang bagian A, bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Nah, jadi di sini dapat dipastikan bahwa Nabi Yunus sudah mengalami ketaatan kepada Allah, sehingga ia merelakan dirinya untuk dipakai untuk menyampaikan perintah Tuhan pada saat itu. Lalu kita akan beranjak kepada pasal yang keempat, yaitu peristiwanya adalah dicatatkan dalam Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 14. Peristiwanya adalah Allah mendidik Yunus dan menginsafi bahwa Allah juga mengasihi bangsa-bangsa lain. Nah, jadi ketika Nabi Yunus sudah berseru kepada kota Niniwe pada saat itu, kota Niniwe pada saat itu pun bertobat. Nah, seluruh kota bertobat. Dan ini merupakan sebuah hal yang luar biasa, karena untuk memberikan pertobatan kepada kota yang sudah rusak tentu tidak mudah. Tetapi berbeda ketika Yunus memberitakan nubuatan pada saat itu, kota Niniwe langsung bertobat. Padahal pada saat itu firman atau yang disampaikan Yunus itu sangat singkat. Kita akan baca di dalam pasal 3 ayat 4, di mana di situ dikatakan, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru. Ini perhatikan baik-baik, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggangbalikan. Jadi intinya adalah 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggangbalikan. Itu yang disampaikan Yunus kepada kota Niniwe. Dan uniknya atau hebatnya adalah kota Niniwe langsung bertobat. Nah, tetapi pada saat itu Yunus tidak suka, Yunus tidak setuju. Kenapa? Apa yang membuat Yunus tidak setuju? Yunus tidak setuju kalau Allah itu mengampuni kota Niniwe. Mengapa? Karena menurut pandangannya mungkin seperti ini. Kota Niniwe kan sudah berbuat jahat. Nah, tidak layak dong dia diampuni. Ya, dosa tetap dosa. Harusnya kota Niniwe tetap harus dalam dosa mereka. Mereka tidak perlu diampuni. Tetapi berbeda dari sudut pandang Allah. Kenapa? Karena Allah berhak mutlak atas mengampuni dan juga menghukum setiap umatnya. Jadi Allah mengatakan dalam firman-Nya di dalam pasal yang keempat, di mana Allah mengatakan, layakkah engkau marah kepadaku? Layakkah Yunus marah kepada Allah yang mengasihi dan ingin mengampuni umatnya? Tentu jawabannya tidak. Tetapi Yunus tetap saja dia tidak mau mengalah. Malah ia mengatakan bahwa lebih baik aku mati daripada harus melihat kota Niniwe itu diampuni, daripada ia melihat kota Niniwe pada saat itu dipulihkan oleh Allah. Lebih baik ia mati. Nah, itu adalah peristiwa-peristiwa yang ada dalam kitab Nabi Yunus ini. Kita akan beranjak ke dalam tema-tema utama dari kitab ini. Ada 3 tema utama yang ada dalam kitab ini. Yang pertama adalah belas kasihan Allah. Belas kasihan Allah di sini ada berbicara tentang belas kasihan Allah kepada kota Niniwe. Nah, kota Niniwe adalah kota yang sudah rusak atau berbuat kejahatan. Nah, jadi belas kasihan Allah diceritakan dalam bentuk di mana Allah memberikan belas kasihannya, di mana Allah menyampaikan nubuatan melalui nabinya untuk supaya kota ini menjadi kota yang baik lagi, bukan kota yang dipenuhi kejahatan. Nah, dalam belas kasihannya ini Allah mengutus nabinya untuk menyerukan supaya kota Niniwe ini menjadi
kota yang diampuni oleh Tuhan. Lalu tema yang kedua adalah kemarahan. Kemarahan ini berbicara tentang kemarahan Allah kepada kota Niniwe dan juga kemarahan Yunus kepada Allah. Kenapa Allah kok mengampuni kota yang sudah rusak begitu, kota yang penuh dengan kejahatan. Lalu tema yang kedua adalah teodis atau pembenaran cara-cara Allah. Nah, pembenaran cara-cara Allah ini berbicara tentang bagaimana kita harus membenarkan cara-cara Allah, karena cara-cara Allah itu tidak bisa kita pikirkan atau tidak bisa kita nalar secara pemikiran kita, karena kita tidak mungkin sanggup untuk mengerti bagaimana cara-cara Allah dalam mengatur ke dunia ini begitu. Contohnya dalam kota Niniwe ini. Kota Niniwe adalah kota yang sudah mengalami kejahatan, tetapi Allah mau mengampuninya atau membentuk ulang lagi kota Niniwe dengan cara-cara Allah yang tersendiri. Nah, contohnya dari sudut pandang Nabi Yunus. Nabi Yunus memiliki pandangan kota Niniwe tidak perlu lagi untuk diampuni, tetapi Allah mempunyai cara tersendiri untuk mengampuni dan mengembalikan kota Niniwe menjadi kota yang berkenan kepada Allah. Nah, itu yang menjadi tema-tema utama dalam kitab Nabi Yunus ini. Lalu tujuan dan pesan. Nah, apa sih tujuan dan pesan dalam kitab ini? Tujuan dan pesannya adalah, yang pertama tujuan. Tujuannya adalah menunjukkan Allah yang berkuasa secara mutlak atas ciptaannya, baik menghancurkan maupun mengampuni ciptaannya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa tujuan dari kitab ini dituliskan adalah mau menunjukkan bahwa Allah berkuasa secara mutlak atas ciptaannya, berotoritas penuh atas ciptaannya, baik itu mengampuni dan juga menghancurkan ciptaannya. Makanya dalam tema utama tadi ada teodis atau pembenaran cara-cara Allah, karena Allah berkuasa secara mutlak atas ciptaannya. Lalu pesannya adalah, pesan dalam kitab ini ialah mengetengahkan hak kedaulatan Allah untuk menguraikan tindak belas kasihan kepada siapapun yang dikehendakinya. Hampir sama dengan tujuannya, pesan ini lebih menekankan bahwa Allah itu bukan hanya mau menyelamatkan bangsa Israel atau bangsa pilihannya saja, tetapi kepada setiap orang, kepada setiap kota, kepada setiap bangsa yang mau berbalik kepada Tuhan, maka Ia akan mengampuninya. Bahkan kalau Tuhan mau menghendaki sebuah tempat atau orang untuk berbalik kepadanya, ya Tuhan mau ambil tindakan tersebut, yaitu kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Nah, kesimpulan dari kitab Yunus ini terdiri dari 4 kesimpulan. Yang pertama itu adalah Tuhan mau menyelamatkan orang-orang jahat kalau mereka mau bertobat. Contohnya adalah kota Niniwe. Ketika ia mau bertobat, maka Tuhan juga mau ampuni. Lalu yang kedua, riwayat Nabi Yunus dalam kitab ini menegur orang yang hanya mementingkan suku atau bangsa lain. Nah, terkadang ada pandangan yang memandang bahwa Allah itu hanya layak untuk menyelamatkan orang-orang pilihannya saja. Tetapi dalam kitab Yunus ini sudah dijelaskan bahwa Allah itu menegur orang-orang yang mementingkan suku atau bangsa lain. Karena Allah pada dasarnya ingin menyelamatkan semua umat manusia yang ada dalam dunia ini. Lalu yang ketiga adalah manusia tidak dapat lari dari Tuhan. Apabila Tuhan memberi tugas, maka lebih baik melaksanakannya daripada menolaknya. Seperti kisah Nabi Yunus ini, toh walaupun mau lari sejauh apapun, tetapi ketika Tuhan sudah memberikan perintah, ya sudah kita jalani saja. Karena percuma menolaknya, kalau Tuhan sudah mengatur, ya sudah kita tidak akan bisa mengelaknya kemanapun kita pergi. Karena Tuhan yang punya kuasa dalam dunia ini. Contohnya ketika Nabi Yunus mau pergi ke Tarsis, dan di tengah laut Allah mengirimkan badai. Nah, Tuhan kan berkuasa atas badai, sehingga mau lari kemana saja kita tetap tidak bisa, karena Tuhan mempunyai otoritas penuh atas ciptaannya. Lalu yang keempat, kitab Yunus menunjukkan secara jelas bahwa Tuhan itu maha kuasa. Nah, baik demikian presentasi atau pendalaman Alkitab yang boleh saya sampaikan pada saat ini. Semoga pemaparan materi yang saya berikan pada saat ini boleh memberkati saudara-saudara sekalian dan juga boleh menambah wawasan
serta boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara melalui setiap pesan-pesan yang ada dalam kitab ini, juga boleh menjadi mengubahkan dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.